Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan pada kami kesempatan bukan hanya untuk hadir pada hari ini, tetapi juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan banyak memberikan berkat anugerah Tuhan yang tidak terhitung, firman yang kami baca, yang kami dengar, persekutuan kami dengan keluarga kami, dengan saudara seiman, kesempatan untuk kami melayani, dan begitu banyak hal yang mulut bibir kami tidak akan sanggup mengatakannya satu persatu. Bahkan hal-hal yang kami tidak sadari yang Tuhan terus berikan, kami bersyukur dan bersyukur pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman pada pagi hari ini, dan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan, bertumbuh di dalam cinta, bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang di dalam 2 atau 3 khotbah ke depan kita akan masuk di dalam seri pendek, yaitu kisah Simson. Mari kita membuka Hakim-Hakim pasal yang ke-14, kita akan membaca bergantian. Tetapi saya akan membaca dari pasal 13 ayat 24-25, kemudian ayat 1 dan ayat 2-nya nanti Bapak Ibu menyambut kita bergantian sampai ayat 20. Hakim-Hakim pasal 14, saya baca pasal 23 bagian akhir, demikian firman Tuhan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu bertambah besar dan Tuhan memberkati dia. Lalu roh Tuhan mulai mengobarkan hatinya di Mahanedan yang terletak di antara Zora dan Estaol. Simson turun ke Timna dan ia melihat di Timna seorang perempuan, salah seorang gadis Filistin. Ayat 2. Tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, apakah tidak ada seorang perempuan di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang-orang Filistin yang tidak bersunat itu? Jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dialah yang kusukai. Ayat 4. Lalu Simson turun ke Timna bersama ayah dan ibunya. Ketika mereka sampai ke kebun anggur Timna, seekor singa muda mengaum kepada Simson. Lalu Simson pergi bercengkrama dengan dia dan ia suka pada perempuan itu. Ayat 8. Ia mengeruk madu itu ke dalam tangannya dan memakannya. Ia berjalan terus, kemudian ia pergi kepada ayah dan ibunya dan memberikan juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi ia tidak menceritakan kepada mereka bahwa ia mengeruk madu itu dari rangka singa. Ayat 10. Ketika mereka melihat dia, mereka memilih 30 kawan untuk menemani dia. Namun jika kamu tidak dapat menjelaskannya kepadaku, kamu yang harus memberikan kepadaku 30 pakaian linen dan 30 pakaian kebesaran. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu supaya kami dengar. Pada hari ke-7 mereka berkata kepada istri Simson, rayulah suamimu supaya ia menjelaskan teka-teki itu kepada kami. Kalau tidak, engkau beserta seisi rumah ayahmu akan kami bakar. Apakah kamu mengundang kami untuk membuat kami jatuh miskin? Tidak, bukan?
Selama 7 hari mereka berpesta, istrinya menangis di sisinya. Akhirnya pada hari ke-7, Simson menjelaskan kepada istrinya karena istrinya merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu menjelaskan teka-teki kepada orang-orang sebangsanya. Ayat 18. Lalu roh Tuhan menguasainya, ia turun ke Askelon dan membunuh 30 orang di sana. Ia melucuti mereka dan memberikan pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang menjelaskan teka-tekinya. Dengan amarah yang masih menyala-nyala, ia pulang ke rumah ayahnya. 20. Saudara, minggu lalu saya mengajar anak kelas 3 dan 4 SD, anak-anak kecil di sekolah minggu. Sudah lama tidak mengajar sekolah minggu, tapi kemarin ada jadwal kosong, saya bisa masuk ke sana. Dan kemudian setelah kelas, saya memberikan satu game. Gamenya adalah kita akan menggambar di iPad, dan kemudian akan muncul di layar. Kita akan tebak karakter-karakter yang digambar. Tentu skill menggambar saya tidak tinggi, saudara. Kalau enggak, saya jadi pelukis, saudara. Saya cuma bisa gambar stickman. Saudara tahu stickman? Apa itu? Circle, lingkaran. Garis ke bawah gitu ya, biting ke bawah, kasih tangan satu kiri, kasih tangan kanan, kasih kaki kiri, kasih kaki kanan, cuman saya tambah, saudara. Tangannya saya kasih otot lingkaran kecil, saudara, berenduk. Terus saya tanya sama anak-anak, siapa di dalam Alkitab karakter yang kira-kira digambarkan oleh stickman ini? Cuman stickman loh, cuman manusia biting gitu ya, dengan sedikit otot di tangan. Dan semua anak langsung tahu, oh itu pasti Simson, saudara. Dan kemudian saya tanya sama anak-anak sekolah minggu, ini game, menurutmu Simson itu karakternya gimana? Sifatnya gimana? Seperti apa Hakim Simson itu? Dan anak-anak itu sebagian menjawab ini, menjawab itu. Tapi ada satu saudara yang mengatakan, oh dia adalah hakim yang nakal, saudara. Hakim yang nakal. Saudara tahu Simson adalah hakim ke-12 dari 12 hakim di Israel. Dan kalau saudara membaca kitab hakim-hakim dengan teliti, saudara akan tahu bahwa kitab hakim-hakim itu tidak tentu harus dibaca kronologis. Jadi hakim yang pertama sampai hakim yang terakhir itu tidak harus dibaca urutan secara tahun. Tapi saudara, mereka disusun untuk menggambarkan satu gambaran yang penting. Bahwa hakim itu makin lama makin buruk, saudara. Dan Simson adalah yang ke-12 dari 12 hakim utama di Israel. Jadi dia bukan save the best for last, seperti kalau Anda makan makanan favorit, bagian paling enak saudara taruh paling akhir gitu ya. Tidak begitu. Simson adalah save the worst for last. Taruh yang paling buruk di yang paling akhir. Dia adalah pamungkasnya, finalnya dari semua hakim Israel. Maka saudara tahu seperti anak sekolah minggu itu, Simson adalah hakim yang buruk, hakim yang nakal, saudara. Kata yang mungkin sangat inosen digambarkan oleh anak sekolah minggu, tapi juga sangat betul mengenai Simson. Simson itu nakal. Dan kita tahu sebagian besar kisah Simson kan ya. Kita tahu dia pernah melawan singa, kita tahu dia suka berantem, kita tahu kisah cintanya dengan Delilah, kita tahu juga tentu kematian Simson yang mengenaskan. Tapi saudara, kita sering lupa bahwa kisah Simson itu sebetulnya diawali dengan suatu awal yang sangat spesial. Satu permulaan yang sangat khusus, permulaan yang bagus saudara. Bukan di pasal 14, di pasal 14 kita tidak menemukan kisah yang bagus, tetapi di dalam pasal 13 Anda mundur satu pasal ke belakang, Anda akan menemukan apa permulaan yang bagus itu, yaitu kisah kelahiran Simson yang sangat khusus. Saudara, saudara saya mau kasih tahu ya, kisah kelahiran Simson itu gak ada di dalam hakim lain. Kita coba saudara ya, Anda lihat pasal 11 ayat 1. Pasal 11 ayat 1 adalah kisah kelahiran hakim penting namanya Yefta. Dan cuman satu ayat saudara. Yefta, orang Gilead, adalah seorang pejuang gagah perkasa, a man of valor, seorang yang berani. Ia anak seorang wanita pelacur. Ayah Yefta ialah Gilead. Selesai, saudara. Itu permulaan pelayanan Yefta. Anda mundur lagi di dalam pasal 10 ayat 3, seorang hakim bernama Yair. Dikatakan demikian, sesudah dia bangkitlah Yair, orang Gilead. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Selesai, saudara. Saudara mundur lagi, hakim bernama Tola. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo seorang Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Selesai. Saudara. Anda mundur ke hakim terkenal seperti Gideon, lumayan panjang, tapi tetap tidak sespesial Simson. Gideon sih dipanggil oleh malaikat Tuhan, disuruh bangkit dan berani melawan
penjajah mereka melawan Kanaan. Tapi saudara perhatikan Simson. Simson bukan cuma panjang, bukan cuma ada malaikat Tuhan, tapi kisah kelahiran Simson itu tipikal kelahiran seorang pahlawan besar. Pertama orang tuanya, kalau Anda baca pasal 13, orang tua Simson disebut Manoah, keturunan Dan dan istrinya, itu adalah seorang pasangan yang sudah tua dan istrinya adalah seorang yang mandul, seorang barren. Waktu Anda menemukan kisah kelahiran seorang pahlawan diawali dengan wanita yang mandul, saudara tahu bahwa ini akan menjadi seorang kisah yang besar. Saudara. Orang Israel akan baca pasal 13 dan mereka akan ingat nenek moyang mereka. Sarah itu mandul, Ribka itu mandul, Rahel itu mandul, dan semua orang-orang ini bukan cuma mandul dan begitu saja, tapi Tuhan mau melakukan sesuatu yang spesial di dalam hidup mereka. Tuhan mau membuka kandungan mereka, Tuhan mau membuat suatu perkara besar, Tuhan mau membuat suatu istimewa dari peristiwa-peristiwa orang yang dilahirkan oleh wanita mandul. Saudara. Keturunan Sarah, keturunan Ribka, keturunan Rahel, itu gak ada orang kecil. Dan Simson di dalam kitab Hakim-Hakim satu-satunya yang kisah kelahirannya itu pakai satu pasal dan dikunjungi malaikat Tuhan dan dari seorang wanita yang barren, seorang wanita yang mandul. Malaikat Tuhan datang kepada wanita itu. Malaikat Tuhan datang untuk memberitakan tentang kelahiran anak. Dan saudara tahu ya, di dalam kisah kelahiran Simson bukan cuma malaikat datang mengunjungi, ini ya kamu akan punya anak, kamu akan punya bayi, kamu akan punya seorang keturunan yang besar, nggak begitu saja saudara. Malaikat itu juga datang dengan instruksi-instruksi yang banyak saudara. Dia datang kepada wanita itu, kita nggak tahu namanya siapa, istri Manoah, dikasih tahu oleh malaikat Tuhan itu, kamu harus jaga kesucian, jangan minum anggur, jangan minuman keras. Bukan cuma karena nggak sehat dan bikin asam urat gitu ya, bukan. Tapi karena kamu harus menjaga kesucianmu demi anak itu. Oh kenapa? Karena anak itu akan jadi nazir. Loh, tapi dia belum bisa bersumpah pada Allah. Ya, dia belum bisa bersumpah kepada Allah, tapi Allah yang sumpahkan dia. Saudara tahu ya, nazir itu adalah orang yang bersumpah kepada Allah dengan kemauan sendiri. Datang kepada Tuhan, membuat janji kepada Tuhan, dia bernazar, kemudian dia menjadi seorang nazir, kemudian ada syarat A, syarat B, syarat C, tapi Samson tuh nggak lakukan itu. Samson atau Simson itu dari dalam perut dinazirkan oleh Tuhan. Saudara. Jadi kita bisa mengatakan dia dari dalam perut itu dilahirkan, nanti dia dari dalam perut sampai dilahirkan menjadi seorang yang suci. Saudara. Seorang yang harus hidup suci, bahkan mamanya harus menjaga kehidupannya sedemikian rupa. Kenapa? Karena dikatakan oleh malaikat Tuhan itu anak yang lahir akan menjadi pembebas dari orang Israel. Dia akan menjadi penyelamat dari orang Israel terhadap tangan orang-orang Filistin. Di dalam bahasa asli lebih cocok digambarkan, anak yang lahir akan mulai melawan orang Filistin. Began to fight the Philistines. Filistin itu siapa saudara? Kalau saudara tahu kitab Hakim-Hakim selalu punya pola ini kan ya. Mereka masuk ke dalam tanah Kanaan di masa Yosua. Kemudian mereka nggak menaklukkan tanah itu sehingga masih banyak musuh-musuh mereka. Misalnya waktu zaman Deborah ada Raja Yabin. Waktu Gideon ada orang Kanaan, orang-orang bangsa Kanaan, tidak disebutkan spesifik. Di dalam bagian ini Filistin adalah bagian dari orang-orang Kanaan yang dibiarkan tinggal di sana. Dan later on ketika Israel sudah tidak punya pemimpin seperti Yosua, maka mereka kembali dijajah oleh Filistin. Tapi di masa Simson beda saudara. Bukan mereka lagi berantem sama Filistin, mereka sudah damai sama Filistin. Mereka ini sudah hidup berdampingan dengan Filistin. Kota-kota mereka dekat. Nanti Simson itu dari kota namanya Zora, kemudian nanti dia pergi ke Timna, itu cuma sekitar 7 km kurang lebih. Kemudian dari kota Timna ke kota Askelon nanti itu hanya 40 km. Kota-kota itu sudah dekat, berdampingan dan harmonis. Saudara. Dan Tuhan mengatakan kepada istri Manoah, malaikat Tuhan, M besar, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dia akan memulai begin to fight the Philistines. Ini satu nubuat yang begitu besar, begitu penting. Dan perempuan itu kemudian excited. Dia datang kepada suaminya Manoah, dia pergi kepada suaminya, dia ceritakan pengalamannya itu. Tadi ada abdi Allah, a man of God. Aku nggak tanya namanya siapa, aku nggak tanya dia dari mana, tapi dia nampak menakutkan. Saudara, kata yang asli itu bukan menakutkan ya. Tapi dia nampak seperti malaikat, very awesome, sangat menakjubkan. Jadi ada satu kemuliaan dari abdi Allah itu. Manoah dan istrinya itu nggak tahu dia siapa. Tapi istrinya itu excited dengan berita dia yang mandul itu akan melahirkan seorang anak. Dan anak itu khusus, anak itu spesial, anak itu punya
satu kekhususan di dalam diri dia yang akan kemudian lahir di tengah dunia ini. Jadi orang tua ini sangat excited. Saudara. Manoah excited gak? Manoah gak terlalu excited karena dia mungkin gak yakin saudara dengan kisah yang diceritakan oleh istrinya. Barangkali perempuan tua ini, istrinya, itu berhalusinasi gitu ya, kepengen punya anak, dia sudah lama menunggu, sehingga kemudian suatu hari dia mimpi atau apalah. Tapi Manoah itu ya sudahlah, dia dengarkan istrinya, dia doa kepada Tuhan. Dia minta kirim lagi dong abdi Allah itu, ya kami mau tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan kiranya mengirimkan lagi the messenger, abdi Allah itu. Dan Tuhan dengar, malaikat Tuhan datang lagi saudara, spesial. Bukan cuma satu kali didatangi malaikat Tuhan, tapi 2 kali. Malaikat Tuhan datang lagi kepada wanita itu. Kali ini dia bisa bawa suaminya bertemu si malaikat Tuhan. Dan kemudian berbicara mereka dengan malaikat Tuhan itu. Mendapatkan instruksi lagi. Jangan minum anggur, gak boleh kena pisau cukur, diulang lagi. Manoah juga excited. Dia mau ajak makan saudara malaikat Tuhan itu. Ditolak. Oh kalau gitu tanya namanya, gak dikasih tahu. Cuma dijawab sama malaikat Tuhan, namaku terlalu ajaib, namaku begitu ajaib. Terus mesti ngapain? Kamu kasih korban aja kepada Tuhan. Wah Manoah sudah lama mungkin gak kasih korban pada Tuhan, tapi dia taat. Dia kasih korban kepada Tuhan, ketika asapnya naik ke atas, ke surga, tanda kutip, malaikat Tuhan itu naik bersama asap tersebut, dan baru Manoah dan istrinya sadar mereka berjumpa dengan Tuhan. Itu pasal 13. Dan saudara tahu ya, ketika membaca pasal 13 seperti ini, setelah Anda membaca 12 pasal hakim-hakim yang biasa aja, dipanggil tiba-tiba kayak Barak, gitu ya, Gideon dikasih message, Yair, Tola, kemudian Yefta, ya orang-orang yang gagah perkasa sih, pahlawan sih, tapi biasa. Dan saudara baca pasal 13, saudara akan sampai kepada satu kesimpulan saja. Simson itu lahirnya spesial, something. Dia itu pahlawan besar, dia akan menjadi seorang pembebas, saudara. Dan betul kan ya, bahkan dia dinazirkan dari dalam perut, dia nggak perlu sumpah, dia disumpahkan oleh Tuhan sendiri. Saudara bisa lihat kesimpulannya cuma satu, bahwa betul Simson itu somebody, dia akan menjadi seorang pembebas besar. Kalau hakim-hakim sebelumnya itu keren-keren, kalau hakim-hakim sebelumnya itu gagah perkasa, Simson pasti lebih perkasa lagi. Kalau hakim-hakim sebelumnya membebaskan kita dari para penjajah, Simson akan membebaskan kita lebih jauh lagi. Jangan-jangan dia membawa kita ke masa kejayaan seperti Yosua, atau jangan-jangan seperti Musa. Ingat gak? Musa itu dulu waktu lahir juga spesial. Dia dihanyutkan di sungai, kemudian dia diikuti oleh mamanya atau kakak perempuannya, kemudian dia diterima oleh putri Firaun, dia mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan kemudian Tuhan akhirnya berbicara kepada Musa. Nah jangan-jangan Simson akan seperti itu lagi. Ingat gak? Nenek moyang kita, Sarah, Ribka, kemudian Rahel, itu juga dulu wanita mandul, dan Tuhan memberikan anak, dan anaknya gak ada yang biasa aja. Saudara, orang-orang membaca pasal 13 itu akan, ya betul-betul ya, mereka mengaminkan bahwa Simson ini akan jadi the soter, pembebas, penyelamat, juru selamat bagi orang-orang di Israel. Dan saudara lihat ya, ditutup dengan apa? Section yang baru. Kalau saudara baca Alkitab ya, Alkitab kita sebetulnya tidak ada pasalnya, jadi seharusnya ini dibaca sebagai satu cerita panjang. Saudara lihat ayat 24, itu ada menjorok ke dalam, ya masuk ke dalam, section baru nih. Berarti di dalam teks aslinya ini menunjukkan bagian baru, bagian yang terpisah. Bagian yang terpisahnya apa? Bagian yang terpisah adalah kemudian perempuan itu betul melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu dikasih nama Simson, dia bertambah besar dan kemudian Tuhan memberkati dia. Wah ini mantap ini. Oh ayat 25, lalu roh Tuhan mengobarkan hatinya di Mahanedan yang terletak di antara Sora dan Estaol. Wah ini perjalanan seperti apa nih Simson nih? Dia akan melakukan petualangan pembebasan seperti apa? Kemudian ayat pertama dari pasal 14, setelah roh Tuhan mengobarkan Simson. Petualangan Simson adalah dia turun ke Timna dan dia melihat di Timna seorang perempuan, seorang gadis Filistin. Saudara nangkap gak ya? Orang Israel itu hope-nya tinggi, saudara. Dia ini orang Kristen di pemerintahan ini pasti dia akan jujur, korupsi gitu kira-kira. Wah ini Simson ini ya dikobarkan oleh roh Tuhan, kisah kelahirannya luar biasa gitu ya.
Wah, pasti dia akan membebaskan kita dari semua ini keburukan-keburukan. Wah, mungkin apakah dia akan meruntuhkan kuil-kuil Baal, Dagon gitu ya, Molok. Wah, jangan-jangan dia akan memimpin seperti Yosua. Dan yang Simson lakukan di permulaan pelayanan dia, Simson masih muda, adalah cari bojo. Saudara. Dan cari bojonya salah lagi. Dia cari istri dari orang-orang Filistin. Bahkan ketika Israel itu berdampingan dengan Filistin, mereka itu masih pengen, lu teman tapi kita biasa aja ya, nggak deket-deket banget gitu ya. Kita baik-baik ya, tapi kamu dan aku tetap beda. Anak-anakku tetap akan kawin dengan orang-orang Yahudi, orang Israel. Anak-anakmu ya kawinlah dengan orang Filistin. Tapi Simson, dia memulai pelayanannya sebagai pembebas yang dinubuatkan seorang nazir dengan dia ke Timna, kota Filistin. Dan kemudian dia mencari perempuan Filistin yang dia pandang baik. Saudara, di dalam pasal 14 banyak permainan alur dan permainan kata, saudara. Misalnya, waktu Anda membaca bagian ini, dan Anda adalah seorang Yahudi, Anda bukan Yahudi, tapi misalnya Anda seorang Yahudi, Anda akan ingat kejadian pasal 6. Yaitu ketika sebelum air bah, anak-anak Allah itu melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik. Dan kemudian mereka mengawini mereka. Tuhan lihat ini sebagai dosa ya. Umat Allah kawin campur dengan umat yang tidak percaya. Ini dosa. Kejadian pasal 6. Tapi dari mana kejadian pasal 6 punya pola? Mirip Samson. Dia terlihat menarik dan dia menginginkan yang menarik itu. Ingat lagi saudara, mundur lagi kejadian pasal 3. Orang-orang di Taman Eden sepasang itu, Hawa juga melihat buah itu menarik dan kemudian dia mengingini buah tersebut. Kata Ibrani yang sama saudara. Kata yada itu, dia melihat sesuatu itu baik dan dia pengen hal tersebut. Saudara. Simson melakukan apa yang dilakukan oleh orang Israel di dalam kitab Kejadian. Diwakili oleh Kejadian pasal 6 dan Kejadian pasal 3. Saudara. Simson gak peduli kan ya, waktu papa mamanya bilang, gak ada perempuan yang lain gitu ya. Gak ada perempuan yang lebih baik, kamu harus menikahi perempuan Filistin kah? Dan jawab Simson, pokoknya gitu ya, orang Surabaya Simson ini, pokoknya maunya yang itu. Kenapa kamu mau yang itu? Ya karena aku mau. Perlu alasan? Gak perlu alasan. Pokoknya aku mau yang itu, aku mesti dapat yang itu. What Samson wants, Samson gets. Apa yang Simson itu mau, dia dapatkan. Dia burn with so much passion. Dia terbakar hatinya dan dia tidak bisa dikendalikan oleh orang tuanya. Saudara. Orang tuanya mungkin sudah tua ya, orang tuanya mungkin tidak sanggup menguasai Simson karena Simson itu liar, saudara. Dia ini gak bisa diatur, gak bisa diarahkan. Simson muda itu membara dengan passion yang besar dan dia tidak seperti anak muda lainnya karena Simson punya jalan hidupnya sendiri. Maka akhirnya orang tuanya itu mengikuti Simson ke Timna, saudara. Tiba-tiba saudara ya, ayat 4 ditutup dengan mereka berjalan ke Timna. Pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Ayat 5, section baru, masuk lagi saudara ya, paragrafnya di dalam Alkitab Anda. Apa yang terjadi? Narator seperti mengingat. Ketika atau lalu Simson turun ke Timna bersama ayah dan ibunya. Ketika mereka sampai kebun anggur Timna, tiba-tiba seekor singa muda mengaum kepada Simson. Saudara lihat ya, permainan anggur ya. Ini Simson ketemu singa sama orang tuanya? Enggak, karena dikatakan nanti orang tuanya enggak ngerti. Jadi Simson pergi sendiri ke Timna atau dia di Zora orang tuanya sudah ikut atau dia pergi dewe, enggak tahu saudara, permainan anggur. Tapi saudara lihat ya, tiba-tiba penulis itu kayak, oh iya, lupa. Di perjalanan itu Simson jalan sendiri dan kemudian ketemu singa muda yang mengaum-ngaum. Kita enggak dikasih tahu saudara ya, anggurnya bagaimana. Tapi terima aja lah. Simson itu lagi pergi ke Timna ketemu singa muda. Singa saudara itu hewan liar yang tentu liar sampai hari ini, tapi liar di dalam Alkitab itu berarti singa itu unclean to eat, gak bisa dimakan. Jadi kalau orang ketemu singa, itu sudah pasti bukan untuk tujuan yang baik. Saudara. Apalagi ditemui singa, sudah pasti sesuatu yang berbahaya. Amsal dan kitab-kitab nabi-nabi selalu menggunakan singa sebagai gambaran simbol kekuatan dan juga mara bahaya. Amsal 22, Amsal 26, Amsal 28, Yesaya 38, Yeremia 50, banyak saudara. Setiap kali singa muncul, dia muncul sebagai suatu bahaya, suatu kekuatan yang bisa merusak dan menghancurkan. Di dalam 1 Raja-Raja 13, ada nabi yang gak disebut namanya, berjalan di suatu perjalanan, ketemu singa, dan jelas dia dibunuh oleh singa itu.
singa itu nggak bisa dikalahkan. Kecuali saudara, di dalam 1 Samuel 17 dan 2 Samuel 23, 2 Samuel 1 ayat 23. Samuel mengatakan mengalahkan singa yang adalah sumber atau gambaran dari kuasa yang jahat itu, yang gak bisa dikendalikan, hewan yang kuat. Kalau kamu bisa mengalahkan singa, kamu adalah termasuk pahlawan yang gagah perkasa, one of a kind. Itu Samuel. Saudara. Ini hakim-hakim sebelum Samuel. Simpson bertemu dengan singa. Singa yang gak bisa dimakan. Singa yang liar. Singa yang begitu kuat. Dan apa yang dilakukan Simpson adalah dia mencabik-cabik singa itu menjadi 2 di dalam bahasa aslinya. Simpson itu taken by surprise. Harusnya dia mati. Tapi ingat ya, Simpson beda. Simpson itu bukan mangsa. Simpson itu yang liar. Simpson itu yang buas. Singa muda ketemu Simpson muda. Dan Simpson mencabiknya menjadi 2. Saudara tahu ya, kalau hakim lain, misalnya Otniel, Yefta, dipimpin Roh Kudus juga, katanya itu adalah dia dihinggapi oleh Roh Kudus. Yefta, Otniel dihinggapi Roh Kudus. Gideon itu diselimuti Roh Kudus. Tapi Simpson, kata-katanya itu di dalam bahasa asli seperti dia itu di-rush. Rush itu seperti dia dijorokin sama Roh Kudus untuk kemudian dia mencabik-cabik singa itu. Saudara, apa yang dimaksudkan di sini adalah kuasa Simpson itu otherworldly, ya bukan dari dunia ini. Karena manusia mengalahkan singa, ya kalau dia gagah berani dengan senjata mungkin, tapi tidak dengan tangan kosong. Tidak dengan tangan kosong mencabik singa menjadi 2 seperti anak domba atau kambing muda. Saudara, kambing muda pun saudara juga nggak bisa sobek jadi 2 gitu ya. Kalau saudara pernah biologi punya eksperimen gitu ya, nggak segampang itu loh. Gak segampang itu, apalagi mencabik jadi 2 dengan ganasnya. Jadi singa ganas, ketemu Simpson ganas, kalah ganas. Saudara. Itu bagian ini. Tiba-tiba penulis ingat lagi, anyway, lalu dia bercengkrama dengan perempuan Filistin. Saudara lihat ya, alurnya berantakan ya. Pergi ke Timna, kembali ke orang tua di Sora. Bawa orang tua ke Timna, cabik-cabik singa. Balik lagi sama perempuan Filistin. Jadi gambarannya apa saudara? This is just another Monday gitu ya, hari Senin aja buat Simpson, biasa aja dia lakukan ini. Dia berpetualang tuh biasa, dia mencabik-cabik singa itu biasa. Dan dia sudah melanjutkan kegiatannya lagi. Saudara lihat ya, tension antara, ingat ya, ini hakim perkasa loh. Tapi di saat yang sama, kok gini ya bentukannya Simpson? Lahirnya mantap saudara, lahirnya mantap, dinubuatkan, dipimpin Roh Kudus, lalu lihat perempuan Filistin. Lalu, diingetin lagi kita, Roh Tuhan berkuasa, singa disikat. Lalu lihat perempuan Filistin lagi. Nanti pasal 15, Simpson berantem sama orang-orang Filistin. Pasal 16, Simpson cari pelacur di Gaza. Saudara lihat ya, Simpson itu AB terus hidupnya. Hakim perkasa nih, dipimpin Tuhan nih, berbuat dosa lagi. Hakim perkasa nih, kuat dia, buat dosa lagi. AB saudara. Jadi kita ini bukan lihat, bukan periode ya, Simpson jatuh, dia bertobat, bukan. Saudara. Simpson ini ya memang gini gua hidupnya. Gua ini kuat ya, you cannot do anything about it ya, kamu nggak bisa protes, mau apa lu singa aja gua pecah jadi 2 gitu. Aku ini nggak bisa dikendalikan dan aku melakukan yang aku mau, suka-suka dewe. Saudara. Liar Simpson itu, dia itu biasa aja di dalam keliaran dia. Setelah dia cabik singa, bercengkrama dengan wanita yang dia pengen nikahi. Ayat 8 saudara, mereka setelah beberapa waktu, ia kembali lagi. Jadi dia sudah entah balik ke Sora, entah kemana kita nggak tahu ya, alurnya berantakan. Lalu dia datang lagi, dia bawa orang tuanya, dipaksa mengambil mantu, dia menikahi wanita itu. Tiba-tiba ketemu lagi bangkai singa saudara. Nah ini alur berantakan tadi, saudara kalau lihat ya, kita nggak jelas nih timelinenya gimana. Pokoknya penulis itu kasih semua informasi ke kita. Hakim berdosa. Hakim berkuasa, berdosa besar lagi. Itu Simpson. Dia lihat bangkai singa yang tadi dia bunuh. Sekarang ada madunya. Gak mungkin dijual saudara, madu cap bangkai. Gak ada saudara. Ada madunya di situ. Diambillah madu itu, melanggar nazar ya. Karena dia menyentuh mayat. Seorang nazir tidak boleh menyentuh mayat. Dia bukan cuma sentuh. Ada madu di situ dia ambil. Dia makan di perjalanan. Dia makan menikmati madu itu.
Permainan kata, saudara. Dia mengingatkan kita kembali kepada ya Kejadian 6 dan Kejadian 3. He saw, dia melihat. He took, dia mengambil. He ate, dia makan. Dan dia kasih ke papa mamanya. Hawa ya, lihat buah, dia ambil, dia makan, dia kasih Adam, saudara. Ya ini Simpson. Dia see, take, eat, and give. Saudara, ini bukan Simpson ini masih baik ya sama papa mamanya ya, pulang ingat bawa madu gitu ya. Bukan, saudara, ini dia ini pengen ngerjain papa mamanya. Orang Yahudi enggak boleh makan dari bangkai yang sudah mati. Itu unclean, itu enggak bersih, itu enggak halal. Simpson kasih ke papa mamanya. Tapi enggak dikasih tahu karena dia enggak mau diomelin, saudara. Dia tahu itu salah kok. Dia tahu itu orang tuanya pasti enggak mau makan kalau tahu itu dari bangkai. Kita enggak usah Yahudi juga enggak mau makan gitu, mau madu cap apa juga enggak mau, saudara. Kita cari madu yang normal. Tapi lihat Simpson ya, he lives for himself, dia hidup untuk dirinya sendiri. Udah ketemu orang tua kan, tiba-tiba pesta, saudara. Nah ini alur yang berantakan. Tiba-tiba dia pesta, pestanya di Timna, karena istrinya adalah wanita Filistin. Kota Timna, kota Filistin sekali lagi. Dan di ayat 11, orang-orang Filistin, tetangga-tetangganya wanita yang dinikahi Simpson, yang kita nggak tahu namanya siapa, pilih 30 orang jadi pengiring Simpson, bestman. Bestman-nya 30 bukan karena dia pandai bergaul, saudara. Bukan karena dia budgetnya banyak bisa kasih jas buat 30 orang, bukan. 30 orang itu adalah pengawal, bukan untuk melindungi Simpson, tapi untuk melindungi orang-orang Timna dari Simpson. Mereka tahu Simpson ini bahaya. Mereka tahu Simpson ini kuat, entah badannya gede atau ceritanya dia sudah sering berantem sama orang, nggak tahu, tapi intinya dia kuat. Maka 30 orang ini ya, kalau Simpson macam-macam, dia mabuk misalnya pesta, nah ini 30 orang biar hajar Simpson. Pikirnya begitu, saudara. Dan betul kan ya, Simpson kan berpesta, dia happy, dia excited, dan kemudian dia melakukan hal bodoh, saudara. Hal bodohnya apa? Ayat 12-14 di dalam pesta pernikahan itu Simpson, dia memberikan teka-teki. Teka-teki ini bahaya, saudara, ini bukan mainan. Teka-teki Simpson adalah dia akan memberikan hadiah kalau bisa dijawab. Teka-tekinya saudara bisa baca itu ya, ayat 14. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Kalau bisa jawab, dikasih hadiah. 30 pakaian linen, 30 pakaian kebesaran atau jubah. Tapi kalau lu nggak bisa jawab, nah gua yang ambil. Saudara tahu ya, Simpson tahu, yakin bahwa mereka nggak akan bisa jawab. Kenapa, saudara? Teka-teki ini kan jawabannya sederhana ya, madu dari bangkai singa, itu kan ya. Tapi kan gak ada yang tahu, orang tuanya gak tahu, gak ada yang tahu Simpson bunuh dewe, ambil sendiri, bawa sendiri. Jadi gak ada yang tahu. Orang gak akan asumsi waktu lihat bangkai singa, oh ini dibunuh Simpson nih. Enggak, karena bunuh singa itu enggak segampang itu, apalagi dengan tangan kosong. Jadi enggak akan ada yang bisa jawab. Jadi waktu Simpson kasih teka-teki, dengan upah baju mahal-mahal itu, 30 pakaian linen, 30 pakaian kebesaran, Simpson itu berarti sebenarnya pengen pakaian. Tapi dia nggak ada duit buat beli, saudara. Jadi dia pengen peras orang-orang di Timna. Itu Simpson, saudara. Jadi Simpson itu, wah dia itu liar ya, saudara. Saya tanya ya, sudah berapa nazar dilanggar oleh Simpson? Hah? Sudah berapa syarat yang dilanggar oleh Simpson sebagai seorang nazir? Yang tercatat eksplisit adalah satu. Dia menyentuh mayat, betul ya? Tapi yang tidak eksplisit ada, saudara. Saudara baca ayat 5 ya. Lalu Simpson turun ke Timna bersama ayah dan ibunya ketika mereka sampai ke kebun anggur Timna, saudara. Simpson bukan main-main aja di kebun anggur gitu, nyari kelereng, nggak ada, saudara. Simpson itu di kebun anggur karena dia menikmati anggur, padahal dia nggak boleh minum anggur. Jadi Simpson itu sudah langgar 2. Tapi bukan cuma langgar 2, dia itu pengen memeras orang-orang Filistin. Saudara, gambaran yang saudara harus punya di benak Anda adalah Filistin itu jahat, tapi Simpson itu ya kebangetan, saudara. Karena dia cari gara-gara, kan dia enggak perlu kasih teka-teki. Kenapa enggak lu kerja aja cari duit, baca tanah atau apa, sehingga kamu bisa beli pakaian linen? Enggak mau, Simpson mau memeras kok. Dia pengen memiliki kok. Karena dia tahu kalau orang-orang Timna tidak mau memberikan pakaian linen kepada dia, teka-tekinya nggak bisa dijawab, dia bisa ambil paksa. Ini hakku, kan kamu setuju teka-tekiku. Atau kalau orang-orang Timna marah, bisa apa mereka? Singa aja gue sikat. Apalagi 30 orang pengiring
pesta pernikahan. Paling kecil-kecil badannya. Kalaupun besar ada kuasa otherworldly di dalam diriku. Itu Simson. Saudara. Jadi Filistin itu jahat, Simson itu lebih jahat. Saudara. Dia lebih licik, dia lebih menyebalkan dibandingkan orang-orang Filistin. Mereka menyanggupi teka-teki itu. 3 hari mereka mencoba menjawab, tapi mereka tidak bisa menjawab karena nggak ada yang tahu kisah Samson bunuh singa itu. Maka akhirnya mereka pakai apa yang Pak Tong sebut sebagai setan bantal, saudara. Yaitu adalah istrinya Simson diminta untuk rayu suaminya, ya, rengek-rengek. Kamu tega sipi, orang sebangsaku kamu kasih teka-teki, aku ndak mau kasih tahu. Diancam saudara istrinya Simson itu. Simson teguh enggak? 4 hari. 4 hari. Jadi ini tips buat panitia retreat. Kalau mau orang daftar retreat, pegang para istri saudara. Supaya nanti mereka yang merengek-rengek ke suaminya untuk ikut retreat. Ya ini just a joke. Hati-hati hati-hati suami-suami saudara. Maka saya pikir saudara ya, kita bisa lihat ya di sini istri Simson itu dia abandon ya. Dia biarkan diperas oleh kawan-kawan sebangsanya. Simson probably dia asik berpesta ya, mungkin dia asik berpesta dan istrinya tidak tahan, takut, diancam, maka istrinya itu ya kasihan, dia akhirnya cuma bisa merengek kepada Simson. Di hari yang ke-7 dia akhirnya kasih tahu kepada istrinya dan istrinya bocorkan kepada orang-orang sebangsanya. Maka di hari yang ke-7 setelah lewat waktu teka-teki itu mereka bisa menjawab di ayat 18. Ayat 18, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Kenapa kok jawabnya poetik? Saudara? Menghina Simson. Nah kita tahu nih. Terus sekarang mesti kasih 30 pakaian linen, 30 pakaian kebesaran. Saudara tahu jawaban Simson. Kalau saudara baca, saudara mungkin lewat sekilas. Ya, jawabnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, kamu tidak akan pernah menemukan jawaban teka-tekiku. Ini kasar saudara. Kalau kamu tidak pakai istriku, ya, lembu betina itu gambaran istri Simson, kamu tidak akan bisa mendapatkan jawaban. Jadi dia kaget, dia kesal, dia marah, dia merasa dihianati, playing victim Simson itu, meskipun dia yang salah, cari gara-gara sendiri. Maka kemudian dia dengan amarah, ayat 19, roh Tuhan menguasainya, ia turun ke Askelon dan membunuh 30 orang di sana. Jadi dia tidak punya ya pakaian itu, tapi dia mesti bayar, dia sudah malu. Maka dia ke kota Filistin yang lain namanya Askelon, 40 km dari Timna. Dia bunuh 30 orang, dia rampas, dia kasih kepada orang Timna. Saudara itu Simson. Sekali lagi ya, Filistin jahat, Simson itu lebih jahat. Saudara. Simson itu lebih berangasan gitu ya, istilah orang Semarang, lebih ura-uraan, dia lebih liar lagi. Saudara lihat ada perubahan, kalau Anda pertama membaca di ayat 11, 30 itu disebut 30 sahabat, best man. Di ayat 16 ketika mereka memeras istri Simson, maka 30 sahabat itu menjadi 30 atau orang-orang istrinya. Jadi sudah tidak sahabat nih. Jadi orang istrinya ayat 16, ayat 17. Dan di ayat 18, orang-orang istrinya diganti lagi oleh penulis Hakim-Hakim menjadi orang-orang kota. Jadi turun ya, best man, teman istri, orang-orang istri, dan orang-orang kota. Jadi Simson itu dia makin jauh sudah relasinya dengan orang Timna. Tadinya kan dia mengawini orang-orang daerah situ. Harusnya dia jadi kinsman kan ya, orang sebangsa atau rekan atau masih saudara sebangsa. Tapi sekarang menjadi udah nggak bisa dekat lagi nih kita nih. Jadi musuh. Saudara lihat ya di dalam ayat 19 ketika roh Tuhan menguasai Simson, maka Simson yang liar itu dia turun ke Askelon, dia membunuh 30 orang, merampok baju-baju mereka, memberikan kepada orang Timna, kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya dengan amarah yang masih menyala, dan kemudian ditutup kisah ini dengan ayat 20, istri Simson kemudian diberikan kepada kawannya yang pernah menjadi pengiringnya. Yang paling kasihan di dalam bagian ini adalah istri Simson. Sudah tidak dipengen, nggak dilindungi, di abandon mungkin untuk beberapa waktu lamanya, sehingga kemudian dia dikasihkan kepada best man suaminya. Ini adalah suatu pernikahan yang kacau, perkawinan yang kacau. Dan saya mau saudara memikirkan baik-baik bagaimana kita melihat kisah seperti ini ada di dalam Alkitab kita. Alurnya membingungkan, tokohnya apalagi. Simson itu orang yang kontroversial. Dia jelas bukan hero.
Karena dia tidak punya karakteristik seorang pahlawan khas Alkitab, saudara. Dia tidak punya idealisme, dia tidak punya courage yang benar, keberanian yang benar, keberanian dia itu ngawur. Apalagi moralnya Simson. Simson itu moralnya moral yang kacau. Tapi dia juga bukan musuh, karena musuhnya Filistin. Dia adalah orang yang dipimpin roh Tuhan. Maka dia lebih mirip anti-hero ya. Seorang yang tidak punya karakter seorang hero, tapi tetap jadi tokoh utama, protagonis. Saudara. Simson moralnya abu-abu, ya nggak ada pertanyaan di situ. Dia perkasa, dia seharusnya adalah seorang nasir yang hidupnya lurus, jalannya itu lurus, jalannya itu sesuai kebenaran. Tapi kita hanya melihat Simson berpetualang sesuka hatinya sendiri. Simson itu sekali lagi kata yang tepat adalah liar, buas dia itu. Di dalam Alkitab, di dalam Hakim-Hakim pasal 14, pasal 15, pasal 16, kita akan terus menemukan Simson itu ya misalnya perjumpaan dengan singa, pergi dewe, orang tuanya nggak ada. Petualangan sendiri. Ke Timna bolak-balik, ke Zora, kemudian ke Askelon, dia selalu sendiri. Ini gambaran saudara, bahwa Simson itu jalan hidupnya milik dia sendiri. Orang tuanya dia nggak libatkan. Kawan sebangsanya dia nggak peduli. Simson itu mengikuti arah hatinya. Saudara. Simson juga bukan gambaran nasir yang baik. Dia tidak menghormati orang tuanya, misalnya ketika dia mempermainkan orang tuanya dengan madu dari bangkai itu mempermalukan orang tuanya. Kemudian Simson punya banyak rahasia kepada orang tuanya, bukan sekedar dia nggak mau curhat, tapi ini adalah gambaran dia itu hidup untuk dirinya sendiri. Ketika dia memilih wanita, orang tuanya disuruh diam. Ketika dia membutuhkan orang tuanya untuk mengambil mantu, dia bawa orang tuanya ke Timna, dia paksa orang tuanya untuk mengambil istri bagi dia. Tapi kemudian dia lupakan lagi orang tuanya, dia pergi sendiri lagi, kurang ajar saudara, Simson itu. Dia adalah orang yang liar saudara. Cara hidupnya itu bebas. Ketika ia kawin pun, orang tuanya menjadi bystander, seperti orang asing. Dan ketika dia memberikan teka-teki, juga bukan permainan, tapi sesuai dengan karakter Simson yang penuh provokasi. Saudara. Dia senang cari masalah, dia senang cari gara-gara sesuai dengan karakter Simson. Dia pengen merampas, dia memberikan syaratnya sendiri. Dan ketika dia kalah di dalam teka-tekinya, karena salahnya dia sendiri, kasih tahu cerita kepada istrinya, dia bikin orang lain yang bayar harga 30 orang di Askelon yang dia bunuh. Dan setelah itu pun istrinya dia biarkan, dia abandon. Pasal 15 ayat 1, saudara, coba baca ya. Beberapa waktu kemudian, di musim menuai gandum, mungkin sudah beberapa bulan, Simson pergi mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing. Ini ekuivalen bawa bunga, saudara ya. Pada zaman itu bawa anak kambing. Sogoannya bukan bunga tapi kambing. Istrinya sudah, it's too late bro. Papa mertua bilang, lu sih nggak balik-balik, lu abandon anak gua. Lihat saudaranya cantik. Nah ini kacau, saudara. Masa hakim-hakim. Simson itu doing things his own way. Segala sesuatu itu permainan buat Simson. Simson itu karakternya liar. Sekali lagi ya, saya ulang terus kata liar. Saudara. Dia itu gak bisa dikendalikan. Salah siapa saudara? Mungkin kalau kita lihat saudara di dalam pasal 13, kita mungkin miss satu hal ini saudara. Bahwa ibu Simson itu punya satu kegagalan saudara. Ibu Simson punya satu kegagalan. Coba saudara lihat ya. Kalau saudara baca ayat 3 dan sampai ayat 5, kemudian saudara bandingkan dengan ayat 6 sampai ayat 7, saudara akan menemukan bahwa Mama Simson itu melakukan satu kesalahan kecil, tanda kutip saudara. Tapi yang mungkin dampaknya besar. Apa saudara? Dia ingat-ingat anaknya spesial, dikasih tahu oleh malaikat Tuhan, dia ulang kepada suaminya, tapi dia miss satu yang dia nggak ulang saudara. Dia ingat loh, gak boleh minum anggur, gak boleh minum minuman keras, pisau cukur gak boleh kena kepala anaknya, dia akan menjadi ya nazar, tapi dia lupa satu hal, yaitu kenapa Simson menjadi nazar, dia gak ingat. Malaikat Tuhan bilang, Simson akan jadi pembebas. Dia spesial untuk jadi pembebas umat Allah, itu kata malaikat Tuhan. Mama Simson cuman ingat dia spesial. Dia spesial. Saudara kita yang sudah berkeluarga dan mungkin sebagian dari Anda punya anak. Anda pasti tahu anak Anda spesial. Dan tidak harus orang Kristen untuk tahu anak itu spesial. Di orang-orang di luar sana yang
yang punya akal sehat, mereka juga tahu anaknya spesial. Mereka juga akan mengatakan anak ini adalah pemberian, titipan, anak ini satu tanggung jawab besar, anak ini harus diperlakukan dengan baik, dia anak yang khusus, dia spesial, kita semua tahu hal tersebut. Tapi kalau kita lupa what is the purpose, apa tujuan dari kita dicipta, tujuan dari kita dilahirkan, tujuan dari kita hidup, everything yang spesial itu bisa miss the mark, saudara. Kita juga tahu ya, diri kita juga spesial. Meskipun kita bukan Simpson, kita nggak bisa mencabik singa, tapi kita senang diri kita kan ya. Kita mengasihi diri kita, we have a self-love, lumayan lah kita mengasihi diri kita. And we can still miss the mark. Mama Simpson tahu anaknya spesial. Dia fokus pada fakta bahwa anaknya spesial. Tapi dia lupa tujuan apa yang mau diberikan oleh Tuhan dari spesialnya Simpson itu. Saudara, hakim-hakim lain akan memimpin pasukan pergi perang lawan penjajah. Barak misalnya, Yefta, Gideon, dia bawa pasukan dia lawan penjajah. Mereka nggak kuat kayak Simpson loh, tapi mereka tahu panggilan mereka. Simpson 20 tahun menjadi hakim, tidak pernah dia mengusir penjajah Filistin dari tanah itu, saudara. Tidak pernah. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Ya spesial, beneran spesial, kuat. Gak ada yang bisa ngalahin Simpson. Tapi dia miss apa tujuan yang mau Tuhan kasih di dalam diri dia, saudara. Meskipun tentu kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan tidak pernah miss kan ya. Kita bisa miss, Tuhan tidak pernah miss. Maka Simpson tetap dipakai oleh Tuhan. Tapi dia miss, saudara. He missed the mark. Sama seperti kalau Anda punya anak atau diri Anda sendiri atau keluarga Anda. Kita nggak akan pernah menggagalkan kedaulatan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Itu sudah pasti terlaksana. Kedaulatan Tuhan tidak bisa di-cancel. Kedaulatan Tuhan tidak bisa digeser dari A jadi B. Tidak bisa, saudara. Tapi kita bisa miss the mark. Kita bisa dipakai secara negatif karena kita tidak menjaga hidup kita dengan baik. Itu pesan dari pasal 13. Saudara. Simpson spesial tapi juga ngawur, saudara. Tapi apa yang Tuhan bisa jadikan dari yang ngawur ini? Ini pesan yang Tuhan berikan kepada orang Filistin. Filistin, meskipun Simpson datang ke tengahmu, nikah sama perempuan Filistin, ikut pestanya Filistin, kebiasaan Filistin, but you will never be able to contain him. Kamu tidak akan bisa mengendalikan Simpson. Maksudnya apa, saudara? Filistin, Israel dekat sama kamu ya, hidup di tengah kamu ya. Israel mengikuti cara hidupmu ya, menyembah berhala. Tapi ingat ya, Israel milikku, gak akan bisa kamu miliki. Seperti Simpson gak akan bisa kamu miliki. Dia akan terus lepas dan roh Tuhan yang melepaskan Simpson dari semua jerat dari orang Filistin. Saudara, apa yang dilakukan di dalam bagian ini adalah Tuhan membuat Simpson bahkan di dalam keliaran dia, dan itu salah, tapi Tuhan membuat Simpson uncontainable. Dia gak bisa dikontrol, dikontain, dikungkum oleh orang Filistin. Seperti umat Tuhan, meskipun ada di tengah Filistin, gak akan bisa dikendalikan oleh Filistin. Tuhan mau menunjukkan siapa yang menggerakkan Simpson, siapa yang menggerakkan umat, siapa yang memiliki umat Tuhan di situ. Sejak ayat 6, Roh Allah yang memulai rantai peristiwa ini, membuat Filistin menjadi berantakan karena Simpson terus mencari-cari cara untuk mencari ribut orang Filistin itu. Simpson terus pergi ke Filistin, mengadakan berbagai masalah supaya mereka bisa berantem. Saudara. Dia cari kesempatan melawan orang Filistin. Tapi siapa yang cari kesempatan? Ayat 4 bilang Tuhan yang mencari gara-gara di tengah Filistin itu. Orang tuanya nggak tahu, orang tuanya cuma tahu anaknya nakal, Simpson juga cuma mengikuti keliaran dia. Tetapi ayat 4 mengatakan, ia memang mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Dan siapa yang melakukan itu semua? Ayat 4 mengatakan itu semua berasal dari Tuhan. Di balik provokasi Simpson, ada provokasi Allah. Simpson tidak begitu mengendalikan hidupnya ternyata. Bahkan ketika dia liar, ada tangan Tuhan yang mengatur segala hal sesuai dengan kehendaknya. Roh Allah yang menggerakkan Simpson ke Timna, Roh Allah yang kemudian menggerakkan Simpson mencabik-cabik singa, sehingga bisa punya bahan teka-teki. Roh Allah yang menggerakkan Simpson untuk ke Askelon, membunuh 30 orang di sana.
Dan kita bertanya, kenapa demikian? Karena Allah berhasil dan dia tidak pernah tidak berhasil menjalankan kehendaknya. Di dalam hal ini mencari kesempatan melawan mereka. Simson tidak dewasa, Simson penuh dengan amarah, Simson tidak terkendali dan liar, tetapi pada saat yang sama dia senjata di tangan Allah. Saya tanya saudara, di mana penyelamatan Israelnya? Di mana penyelamatan Israelnya di dalam pasal 14? Penyelamatan Israelnya bahkan bukan cuma pasal 14, sampai pasal 16. Penyelamatan Israelnya adalah di Tuhan menggunakan Simson untuk merusak persahabatan orang Israel dan Filistin. Karena mereka pada zaman itu, mereka tidak lagi lihat Filistin sebagai musuh. Mereka lihat Filistin sebagai allies, sebagai sahabat, sebagai sekutu. Bersahabat karib, saudara. Dan Tuhan kasih orang yang merusak persahabatan Filistin dan Israel. Bikin ribut di Timna, bikin ribut di Askelon, bikin ribut di Gaza. Karena Tuhan mendisrupsi. Tuhan selalu mengacaukan persahabatan gereja atau Israel atau umat Tuhan dengan dunia. Saudara. Tuhan selalu mengacaukan persahabatan kita dengan dunia. Tuhan mendisrupsi, Tuhan mengacaukan, Tuhan mengganggu ketika kita terlalu nyaman di dunia ini. Ketika kita itu bersahabat karib, kita bestian dengan dunia ini, Tuhan mengutus orang-orang untuk mengacaukan persahabatan kita. Ketika umat Tuhan hidup di dalam perdamaian dengan Filistin, di masa Simson, Simson adalah cara radikalnya Tuhan untuk memastikan relasi umat dan Filistin berantakan. Saudara. Kenapa, saudara? Karena dosa umat juga radikal, saudara. Karena mereka bahkan sudah tidak tahu lagi Filistin itu musuh. Mereka sudah nyaman. Gak cukup 1-2 pasal Tuhan cari gara-gara. Tuhan akan terus meneruskan, bukan hanya di pasal 14. Dia pulang ke rumah orang tuanya, amarahnya masih menyala. Dan dia tadi sudah bikin ribut di Askelon. Keributan pasti akan lanjut. Gak mungkin berhenti cuma di Timna. Bahkan nanti ketika dia bertemu dengan Delilah, itu adalah to keep the fighting goes on. Ingat ya, Simson lahir untuk begin to fight. Tadinya tidak ada fight, tidak ada perlawanan. Tapi dia akan mulai perlawanan dengan orang Filistin. Apa aplikasinya, saudara? Tentu bukan berarti, oh kalau gitu kita sekarang mesti ribut ya Pak ya, di Facebook, di Instagram, di WA gitu ya. Kita ribut terus sama orang-orang. Salah aplikasi, saudara ya. Tapi aplikasinya apa, saudara? Paling sedikit. Kalau tadi pasal 13, kamu bisa saja spesial tapi miss the mark. Kamu bisa saja dicipta Tuhan, gambar dan rupa Allah. Kamu bisa saja orang Kristen tapi miss the mark. Kamu tidak menjalankan panggilan Tuhan dengan positif. Pasal 14, saudara. Aplikasi yang tepat adalah, jangan lupa ya, Tuhan akan mendisrupsi. Tuhan tidak suka. Tuhan akan mengacaukan ketika kita dan dunia ini bersahabat, saudara. Pertanyaannya, saudara, apa reaksi dari orang-orang Israel? Ketika mereka tahu Simson begini, cari ribut sama Timna, cari ribut sama Askelon, semua orang pengen lawan Simson. Apa yang dilakukan, saudara? Di dalam pasal 15, minggu depan kita akan bahas, ribuan orang Yehuda datang kepada Simson. Dan dia pengen bawa Simson, mau dikasih ke Filistin. Artinya apa, saudara? Semengganggu-mengganggunya Simson buat Filistin, orang Israel lebih terganggu daripada orang Filistin. Mereka yang pengen tangkap sendiri, saudara. Ini mirip seperti kita nggak sedang kita bawa Pak Tong, kita kasih ormas radikal, saudara. Ya Pak Tong jelas bukan Simson gitu ya, tapi kita nih nggak senang, aduh jangan Pak Tong, khotbahnya yang halus, jangan itu khotbah yang terlalu keras, nanti kita ini nggak bisa bestian lagi loh sama mereka. Terus kita karena nggak bisa ngasih tahu Pak Tong gitu, kita kemudian mau tangkap dia, kita mau kasih dia ke musuh. Saudara. Memang saudara Simson itu berantakan hidupnya, tapi saya kasih tahu saudara, reaksi yang sama dilakukan oleh orang-orang Israel kepada Yesus di Yohanes pasal 11. Ketika Yesus khotbah terlalu keras, mereka ngobrol orang-orang Farisi, Yohanes 11. Kita mesti apa ini? Yesus Kristus dari Nazaret nih. Dia mengganggu kita. Simson moral kacau, Yesus moral sempurna. Sama aja, dua-duanya mau diserahkan ke musuh. Saudara. Oh kita pikir kalau Simson baik-baik kayak Tuhan Yesus, mungkin dia tidak dikasih ya. Tidak bisa, saudara. Yesus moral sempurna, tidak pernah menyalahi apapun, juga orang pengen serahkan dia kepada orang-orang Romawi. Mereka selalu pengen tangkap sesama mereka lewat tangan orang lain.
Karena orang-orang beragama itu paling pengecut. Saudara. Mereka pengen tangkap Simson, kita tidak bunuh kamu kok, kita cuma mau kasih kamu ke Filistin. Orang-orang juga tidak mau bunuh Yesus pakai tangan mereka kalau tidak melanggar hukum. Ini mereka bingung saudara, caranya gimana. Oh, kita suruh Romawi. Kita nanti cuma nyorai aja di belakang, salibkan dia, salibkan dia. Hakim moral berantakan, Simson ditolak. Hakim moral sempurna, Tuhan Yesus juga ditolak saudara. Orang Israel, umat Allah akan mempertahankan status quo. Keadaan yang sama dengan dosa saudara. Utusan-utusan Tuhan selalu ditolak. Utusan-utusan Tuhan selalu mereka pengen enyahkan. Karena Simson seberapa radikalnya pun, dia akhirnya cuma menunjukkan ya hati umat Tuhan lebih rusak dari moralku. Iya sih, Simson moralnya berantakan saudara. Tapi umat Tuhan yang pura-pura baik, barangkali Tuhan lebih jijik lihatnya dari surga saudara. Simson berantakan, yes. Tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk kasih dosa umat. Jadi kalau Simson itu radikal, contoh ekstrim, itu karena dosa umat juga ekstrim. Mirip seperti Hosea, kenapa dia mesti ngawinin pelacur? Karena dosa umat itu ekstrim. Simson juga demikian. Saudara. Simson the Almighty itu, sang perkasa itu, dia adalah senjata di tangan Allah. Saudara. Tentu pada akhirnya kita tetap sepakat bahwa Simson figur yang questionable, membingungkan. Penuh tanda tanya, tapi dia berhasil membongkar di mana hati umat Tuhan sebetulnya berada. Saudara. Maka kalau pasal 13 kita bisa miss the mark, kita bisa salah sasaran, kita bisa tidak dipakai secara positif, pasal 14 punya pertanyaan ini. Saudara. Kira-kira di mana hati kita akan berada jika Tuhan mengganggu persahabatan kita dengan dunia hari ini. Saudara. Tuhan gak akan pakai Simson lagi, Tuhan gak akan pakai seorang rambut panjang yang bisa mencabik singa, untuk kita, saudara. Tapi Tuhan akan mengirimkan pemberita-pemberitanya. Tuhan akan mengirimkan saudara seimannya. Tuhan akan mengirimkan keluarga-keluarga yang cerewet kepada kita ketika kita melakukan dosa dan bersahabat dengan dunia seperti orang Israel. Jangan cepat-cepat saudara kita mengatakan, oh ini ujian dari Tuhan. Oh ini adalah ujian supaya saya dimurnikan. Belum tentu, bisa saja dia adalah suara yang cari ribut supaya kita sadar akan dosa kita, saudara. Baru kemarin nama yang indah ditangkap kan ya. Sampai di sini Tuhan sertai. Kemudian serahkan KPK gitu kan ya. Saudara tahu ya, seorang rekan pernah mengatakan kepada saya di STT waktu itu, ketika ada orang percaya melakukan dosa dan ketahuan, itu adalah cara Tuhan untuk mengatakan kepada kita yang Tuhan belum bongkar dosanya supaya kita bertobat. Saudara. Jangan-jangan itu Simson. Saudara. Cari ribut. Bikin nama ini aduh gak enak nih. Bikin orang Kristen dihina di sosial media. Cari ribut kan? Negatif kan? Probably untuk mengatakan kepada kita saudara. Yang nyaman di dalam dosa yang tidak terbongkar. Saudara, Tuhan tidak bisa digagalkan rencananya, dia punya kedaulatan tidak bisa digeser, bahkan seinci pun tidak bisa digeser. Kita cuma bermain di dalam cerita milik Tuhan, tapi Tuhan gak kasih tahu kepada kita, role kita apa, peran kita apa. Apakah kita umat yang bertobat? Semoga. Apakah kita umat yang keras kepala, yang datang ke Simson, wah ini, serahkan Filistin, keras kepala? Semoga jangan. Apakah kita umat yang dipakai sebagai contoh, amit-amit, jadi seperti Simson, saudara gak mau jadi seperti Simson, atau jangan-jangan kita adalah memang musuh-musuh Allah yang Tuhan lagi cari gara-gara. Kita gak dikasih tahu loh, role kita, peran kita di dalam rencana Tuhan itu apa. Yang bertobat, yang keras kepala, yang dijadiin contoh, atau musuh Allah. Saudara. Kita gak dikasih tahu. Kisah Simson adalah suatu pertanyaan kan. Kira-kira di manakah umat? Apakah engkau umat Tuhan akan bertobat? Apakah engkau umat Tuhan keras kepala? Apakah engkau umat Tuhan seperti aku, Simson ini umat Tuhan? Jadi contoh yang kasihan saudara. Atau kamu musuh yang Tuhan mau hancurkan. Kita nggak tahu saudara peran kita yang mana. Tapi kiranya saudara kita adalah pihak umat yang bertobat sebelum Tuhan menghukum kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami banyak kesempatan
Tuhan memberikan kepada kami bukan hanya 1-2 kali, tapi banyak contoh juga di dalam hidup kami. Kami boleh melihat dari tokoh-tokoh Alkitab maupun di dalam kehidupan kami sendiri. Kami melihat hidup kami, hidup orang-orang sekitar kami. Tuhan berbicara kepada kami, bahkan ketika hamba musuh saya berbicara, kiranya Roh Kudus memimpin kami hidup seturut firman. Dan kiranya Tuhan memperingatkan kami, kiranya Tuhan menjaga kami ketika kami serong ke kanan dan serong ke kiri. Kami tidak mau menjadi contoh yang dipakai seperti Simson. Kami tidak mau menjadi umat yang keras kepala. Kami juga tidak mau menjadi musuh Tuhan. Kiranya kami adalah umat yang sadar dan kemudian kembali kepada Tuhan. Ketika Simson menunjukkan kepada kami, ya Tuhan, hakim yang tidak sempurna, Engkau adalah hakim kami yang sempurna. Dan ketika Simson menunjukkan kepada kami hakim yang hidupnya berantakan, Engkau adalah hakim yang hidup di dalam ketaatan yang mutlak kepada Bapamu. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin.